Angkatan 7 Kota Tangerang, Provinsi Banten. Dengan ini saya ingin melakukan percakapan pra-observasi dengan rekan sejawat saya. Silakan perkenalkan diri. Terima kasih Bu Nur Baiti. Ya. Perkenalkan, nama saya Kurtini. Saya adalah rekan sejawat Ibu Nur Baiti di unit kerja SDN Karawaci 7. Saya mengajar untuk kelas 1. Oke, baik. Apa kabarnya Bu Titin? Alhamdulillah sehat, baik, Bu Nur Baiti. Masih puasa hari ini? Alhamdulillah masih puasa ya. Kita sudah hari ke-7 ya. Insya Allah mudah-mudahan sampai Lebaran. Amin. Tetap semangat ya. Semangat Insya Allah. Bagaimana perasaannya hari ini? Hari ini alhamdulillah senang banget, berasa istimewa karena bisa diajak berdiskusi dengan Bu Nur Baiti, bisa berbagi ilmu dengan Bu Nur Baiti. Alhamdulillah senang sekali. Mudah-mudahan ya membawa manfaat. Amin. Oke, saya ingin melakukan beberapa pertanyaan dengan Bu Titin mengenai supervisi akademik yang nantinya akan dilaksanakan oleh Bu Titin. Pertama-tama saya ingin menanyakan tujuan dari kegiatan yang akan Ibu Titin lakukan nanti apa, Bu? Tujuan kegiatan pembelajaran ya pastinya di sini ya. Tujuan kegiatan pembelajaran yang akan saya laksanakan untuk peserta didik adalah membentuk peserta didik mempunyai karakter bermandiri, membentuk peserta didik mempunyai pengetahuan dan berwawasan luas, membentuk peserta didik mempunyai cara pandang yang luas. Oke, berarti berpikir kritis ya. Berpikir kritis, betul sekali. Oke, berarti tujuan Bu Titin adalah untuk merubah karakter siswa ya. Kemudian ada langkah-langkah Bu yang akan dilakukan nanti? Tentunya langkah-langkah yang saya lakukan adalah sesuai dengan RPP yang setiap hari kita lakukan, yaitu adanya pendahuluan di mana mengkondisikan peserta didik untuk siap melaksanakan pembelajaran. Selanjutnya yaitu adanya kegiatan inti di mana saya memberikan materi dan memberikan penugasan kepada peserta didik. Dan sebelum kegiatan penutup, biasanya saya melaksanakan refleksi di mana di refleksi itu saya mengajak peserta didik untuk sama-sama mengulas kembali pembelajaran yang kita pelajari, apakah ada yang belum paham atau melakukan tanya jawab di refleksi tersebut. Oke, berarti harus sesuai dengan RPP ya, yang Bu Titin buat ya. Kira-kira area apa Bu yang ingin Bu Titin nanti capai? Area yang ingin saya capai terutama untuk peserta didik itu sendiri adalah peserta didik yang mempunyai karakter yang kuat, yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila juga, mempunyai kemandirian, gotong royong, berpikir kritis, ya salah satunya, dan tentunya tidak lepas dari iman dan takwa juga ya, menjadikan manusia yang berkualitas sangat baik. Ya, bagus sekali ya, berarti mengarah ke profil pelajar Pancasila ya. Betul. Karena ini sesuai dengan materi pembelajaran ya, Bu Titin ya. Nah, kira-kira nih Bu Titin ada tidak masalah-masalah yang akan dihadapi oleh Bu Titin nantinya? Untuk masalah sendiri itu terutama ketika pembelajaran di kelas ya. Kebetulan saya memang mengajar di kelas 1. Anak peserta di kelas 1 itu sangat unik Bu Betty. Berbagai macam karakter yang namanya juga masih anak-anak ya. Kadang-kadang ketika kita sedang serius belajar ada saja yang pindah tempat duduk, ngobrol gitu ya. Jadi menyikapi tersebut di kelas saya itu mengadakan kesepakatan kelas bahwasanya ketika saat belajar anak-anak harus berkonsentrasi dan bila ada anak yang melanggar maka akan ada konsekuensinya juga. Tetapi setelah itu saya pun mengadakan reward hadiah untuk peserta didik ketika terjadinya tanya jawab dan mereka dapat menjawab dengan benar, maka saya akan memberikan hadiah. Dan itu merupakan salah satu motivasi dan juga semangat untuk anak-anak tetap fokus gitu. Senang kan anak-anak yang dikasih hadiah. Ya betul fokus belajar, memperhatikan setiap yang disampaikan oleh guru. Berarti buktinya sudah punya
kiat-kiat khusus ya. Di antaranya seperti itu. Ya, berarti tadi ada apa? Kesepakatan kelas, kemudian pemberian reward, terakhir apa namanya, memberikan motivasi ya. Motivasi betul. Oke, kira-kira Bu, tanggung jawab apa nih yang akan Ibu lakukan nanti pada saat kegiatan pembelajaran? Ya, kalau bicara tanggung jawab sebenarnya berat ya, apalagi kita sebagai seorang guru mempunyai amanah ya, mempunyai amanah untuk generasi bangsa ini. Untuk tanggung jawab itu sendiri saya berusaha memberikan pendidikan terbaik buat anak-anak di kelas ya, dengan cara saya memberikan metode-metode yang benar-benar berkarakter sehingga anak itu akan terbentuk karakter yang kuat, akan terbentuk karakter yang benar-benar sesuai dengan Pancasila. Di antaranya itu karakter bernalar kritis, karakter mempunyai empati terhadap sesama, karakter bertakwa gitu ya, bertakwa dan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga di kemudian hari mudah-mudahan itu menjadi dasar bagi mereka bisa melanjutkan kehidupannya nanti. Berarti Ibu sudah menyiapkan ya apa namanya, strategi yang akan dilakukan nanti ya. Kira-kira apa Bu strateginya? Strategi yang akan saya lakukan kepada peserta didik itu biasanya kami pendekatan ya, salah satunya ada pendekatan, kita juga memberikan bimbingan juga. Dan anak kelas 1 memang sekali lagi saya katakan unik, kadang-kadang memang karakter mereka benar-benar masih polos ya, sehingga kita hati-hati sekali untuk berbicara kepada mereka. Kita strateginya pendekatan, strategi untuk mengarahkan juga, dan salah satu pendekatannya itu bisa dengan apa namanya, mengobrol biasa kepada anak-anak, dan mereka akan bercerita dengan mengalir ya, namanya anak kelas 1 benar-benar masih polos ya Bu ya, masih bisa. Pendekatan Bu, ada metode atau Metode sendiri dalam pembelajaran saya menggunakan metode PBL, yaitu metode Project Based Learning, di mana dalam pembelajaran menggunakan metode PBL itu adalah mengadakan media dengan bukti yang konkret, artinya media pembelajaran secara nyata, sehingga ketika saya memberikan materi pembelajaran harus disertakan dengan media nyata yang benar-benar ditampilkan di depan peserta didik, sehingga anak-anak akan mempermudah memahami materi yang saya sampaikan karena sudah ada contoh nyatanya, benda konkretnya, sehingga anak-anak adanya rasa semangat ingin mengetahui gitu ya. Kelas menjadi hidup, tidak bosan, tidak jenuh. Dan dari strategi itu sendiri pun kita sebagai seorang guru itu harus berkembang Bu. Artinya mempunyai strategi yang berbeda-beda sesuai dengan karakter anak, sesuai dengan materi, sesuai zamannya juga betul. Dan juga benar-benar menggali potensi guru juga untuk berpikir kritis juga, kreatif juga, karena harus menemukan betul, menemukan apa namanya, metode yang menarik sehingga peserta didik selalu bersemangat untuk belajar seperti itu ya. Memang agak sulit kalau misalkan kita tidak mempunyai media gitu ya dalam belajar. Kira-kira media apa Bu yang ingin digunakan nanti ya? Kebetulan kemarin saya sampai pada materi tentang simbol-simbol Pancasila. Di sana saya membuat gambar bagan untuk apa namanya, medianya. Salah satu medianya sudah saya siapkan di sini. Ya, di sini saya membuat media seperti ini Bu Betty ya. Jadi di sini adalah simbol-simbol dari Pancasila dan bagannya ada, kebetulan sudah saya simpan. Dan di sini ada tulisannya juga. Jadi peserta didik nanti kita akan bermain peran. Jadi saya akan menyebutkan sila ketiga, maka mereka ada 2 orang akan memilih di mana di antara simbol-simbol ini yang menunjukkan dari sila ketiga Pancasila yang mana gitu ya. Mereka akan memilih dari simbol ini, dan juga mereka nanti akan
setelah dipilih simbolnya, mereka juga akan memilih bacaan dari silat ketiga itu apa, ya bunyinya apa. Dengan salah satu metode permainan ini, alhamdulillah banyak yang hafal, banyak yang tahu dan menjadi menarik gitu, karena mereka berlomba-lomba untuk mendapat nilai terbaik. Gitu. Ya, menarik sekali ya, bikin medianya menggunakan gambar ya. Betul, media sederhana saja. Ya. Dan ini bisa menarik anak-anak untuk kemudian lagi belajar, bersemangat lagi mengikuti pelajaran di kelas ya. Betul sekali. Jadi nggak sabar nih pengen lihat presentasi nanti ya. Kira-kira harapan ibu nih setelah kegiatan ini apa? Harapan saya semoga anak-anak ketika sudah mengikuti pembelajaran akan di dalam diri mereka akan tercipta suatu karakter, tertanam karakter yang benar-benar sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang sedang digalakan sekarang ya, gitu ya. Jadi anak-anak mempunyai kemandirian, mempunyai berpikir kritis, mempunyai rasa gotong royong, itu salah satunya akan bisa tertanam dari diri mereka, apalagi kelas 1 ya, bisa dari sedini mungkin gitu. Bisa Harus diperkenalkan betul sekali ya. Profil pelajar Pancasila ya. Betul. Oke, baik Bu Titin, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Sama-sama Bu Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa lancar ya. Amin. Dalam bekerja dan mengajarkan tentang materi Pancasila ya kepada peserta didik. Baik, terima kasih. Cukup sekian pra-observasi untuk kegiatan supervisi akademik dari saya. Dengan ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan bertanya kepada kalian, siapa yang belajar senang dengan menggunakan media gambar? Kalian suka dengan media gambar? Siapa yang suka belajar dengan media video? Media video? Oke. Siapa yang suka belajar dengan media nyata atau benda konkret yang ibu tampilkan? Siapa yang suka? Siapa? Oke, Fatina ya. Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak kelas 1A? Alhamdulillah. Siapa yang hari ini bersemangat ke sekolah? Siapa yang hari ini ketika mau berangkat ke sekolah saling dengan ayah dan ibu? Iya, yang saling dengan ayah dan ibu meminta izin berangkat sekolah, semoga menjadi anak yang soleh, pinter. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dahulu.
yang sudah kita pelajari, pelajaran tentang sila Pancasila. Siapa yang masih ingat? Sila Pancasila ada berapa ya? Ada 5. Kalau lambang negara Indonesia adalah burung. Simbol-simbol Pancasila. Yang pertama, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya adalah yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pohon beringin, kepala batu, padi dan kapas. Rasa, coba maju ke depan. Rasa, tunjukkan simbol dari sila pertama. Yang mana? Simbol sila pertama. Apa namanya? Betul? Selamat buat Rasel. Afia. Tunjukkan simbol sila keempat. Apa namanya? Ibu akan memberikan bintang bagi anak-anak yang dapat menjawab pertanyaan ibu dengan benar. Nanti akan ibu tulis namanya siapa dan akan ibu berikan tanda bintang bila menjawab dengan benar. Coba kita contohkan. Arya, maju ke depan. Arya, tunjukkan simbol Pancasila sila ketiga. Apa namanya itu? Pohon beringin, simbol sila keberapa? Betul? Betul. Arya menjawab dengan benar, maka ibu akan memberikan bintang-bintang. Terima kasih Arya. Sama apa namanya? Simbol kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Yang keenam? Ini perhatikan dari sila Pancasila dan simbol-simbol sila Pancasila. Kelompok sini namanya kelompok naga. Bunyinya? Oke. Yang sebelah sini? Kelompok apa? Bebek ya? Bebek bunyinya? Wek, wek, wek. Yang sebelah sini kelompok? Ayam. Bunyinya? Petok, petok, petok. Ibu akan bagikan puzzle ini ya. Kalian akan menyusun puzzle. Ya, kelompok sini gimana? Coba ibu mau lihat ini bisa ditempel. Disesuaikan ininya ya. Kelompok sini mana? Kelompok kelinci. Coba ibu lihat. Kelompok ayam. Kelompok yang sudah selesai nanti akan mempresentasikan ke depan, menyebutkan apa saja
Ibu panggil ya, perwakilan satu orang. Kelompok naga, kelompok kelinci, kelompok ayam. Mana hasil dari, tunjukkan hasilnya ke teman-temannya. Ini adalah hasil dari kerja kelompok menyusun puzzle dari simbol Pancasila. Untuk kelompok kelinci, oke, kelompok kelinci, kelompok naga dan kelompok ayam. Kelompok kelinci, sebutkan apa saja simbol-simbol Pancasila. Satu apa? 1, 2, 3, 4, 5, betul. Kelompok kelinci, ayam. Apa? 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok naga, sebutkan hasilnya. 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok ayam. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, tepuk tangan untuk yang betul. Silakan Dewi. Aldi. Lambang padiran kapas, lambang pohon tiga, lambang bintang. Nah, anak-anak, setelah teman kalian mempresentasikan hasil tugasnya, yaitu lambang sila kedua adalah rantai, lambang sila kelima adalah padiran kapas, lambang sila ketiga adalah pohon beringin, dan lambang sila keempat tadi, sedangkan sila keempat adalah kepala banteng. Maka hasilnya semuanya benar. Beri tepuk tangan kepada teman-teman kalian yang sudah mempresentasikan. Terima kasih. Kalian sudah memberikan yang terbaik. Silakan duduk lagi. Cepat, cepat. Nggak tahu, taruh aja. Lambangnya sila kedua ada yang di seluruh rakyat Indonesia. Sila ketiga simbolnya, sila keempat simbolnya, sila kelima Berdasarkan pembelajaran yang hari ini yang sudah kita laksanakan bersama mengenai simbol-simbol dari sila Pancasila dan sila Pancasila. Jadi dari 5 simbol itu nanti Ibu mau mengingatkan kembali untuk pembelajaran besok kita akan belajar tentang aturan-aturan di dalam rumah. Ya. Kira-kira siapa yang tahu nih aturan-aturan apa saja yang ada di dalam rumah? Menyapu, pintar. Mengelola pintu meja.
Paluti Handayani Akibade. Kali ini kita akan sama-sama melaksanakan kegiatan percakapan pasca observasi. Silakan disimak. Assalamualaikum Bu Titi. Waalaikumsalam Bu Betty. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik sehat. Gimana Bu Betty? Alhamdulillah. Maaf ya Bu Titi, dan waktunya sebentar. Tidak apa-apa Bu Betty, dengan senang hati. Kemarin Bu Titi sudah melaksanakan observasi ya bersama saya ya. Iya betul, sudah. Kira-kira Bu Titi bisa tidak menjelaskan apa tujuan dari kegiatan kemarin? Tujuan dari kegiatan kemarin adalah untuk mengetahui minat pembelajaran peserta didik ya secara berdiferensiasi, metode apa yang sesuai dengan mereka minati agar tujuan pendidikan materi pembelajaran yang kita sampaikan dapat mudah dimengerti oleh peserta didik. Oke, kira-kira materi apa Bu Titi yang kemarin diberikan pada siswa? Untuk materi yang kemarin adalah tentang mengenal simbol-simbol dari sila Pancasila. Berarti tujuan pelajaran yang diharapkan agar siswa mengenal ya, mengenal simbol-simbol Pancasila. Pancasila. Oke, nah dalam kegiatan observasi kemarin kira-kira Bu Titi punya tidak seperti kesulitan, hambatan dalam pelaksanaannya? Ada. Ketika pembelajaran dimulai ada beberapa hambatan atau kesulitan yang kami temui ya, terutama ketika memberikan pengelompokan dari metode berdiferensiasi itu sendiri, karena masih ada beberapa peserta didik, kebetulan peserta didik kami kan kelas 1 ya, jadi ada yang menginginkan dua metode ya sekaligus gitu ya, tapi akhirnya bisa dibicarakan dengan anak-anak. Rapid ya, Ya, rapid betul, ya. betul. Nah, terus bagaimana dengan pembuatan RPP-nya? Apakah ada kesulitan? Ya, dalam pembuatan RPP itu sendiri ketika kemarin memang ada kesulitan karena banyak pembelajaran yang masih belum terlaksana dengan baik. Apakah ada perbedaan Bu dengan yang RPP yang biasa kita temui? Beda sekali, sangat beda sekali, dan saya alhamdulillah merasa bersyukur, merasa senang sekali diajak bekerja sama oleh Ibu Betty ya, sehingga saya menambah wawasan, menambah ilmu tentang metode berdiferensiasi itu ya, sehingga pembelajaran di kelas anak-anak itu sangat menyenangkan gitu, karena mereka belajar sesuai minat apa yang mereka sukai gitu. Ya, berarti ada apa namanya? Ada Peningkatan Betul, ya. betul. Apa namanya kegiatan pembelajaran di kelas ya. Betul. Oke, nah kira-kira dalam menangani masalah-masalah yang Bu Titi alami di kelas gitu, kira-kira Bu Titi rencananya ada tidak untuk memperbaiki? Ada, sangat ada. Saya juga butuh juga masih bimbingan Bu Betty ya, yang sudah berpengalaman untuk selalu mendampingi dalam berdiskusi tentang berdiferensiasi, karena memang saya baru mengenal sendiri tentang berdiferensiasi. Ada beberapa hal juga yang akan saya perbaiki ya untuk kedepannya, sehingga pembelajaran secara berdiferensiasi sesuai dengan tujuan yang akan kita capai itu dapat dipahami oleh anak-anak. Oke, baik. Nah, tanggung jawab kita nih Bu sebagai guru. Nah, kira-kira seperti apa untuk memberikan materi yang sama di masa depan? Sebagai tanggung jawab kami sebagai guru adalah di masa datang itu suatu tantangan berat juga ya, begitu ya, kita mengikuti perkembangan zaman juga. Setidaknya untuk pembelajaran ini kita kembangkan lagi, kita inovasi lagi sesuai dengan zamannya, sesuai dengan perkembangan peserta didiknya, karena kan dinamis ya peserta didik ya, sehingga memang kita sebagai guru juga masih terus banyak belajar begitu untuk perbaikan ke depannya juga. Memang harus terus belajar ya. Betul, betul. Kalau misalkan kita stuck, situ aja kita tidak bisa. berkembang. Oh, betul. Nah, kemudian Ibu dari kegiatan kemarin ya, dari observasi, observasi kelas, kira-kira Ibu punya refleksi tidak ya? Ya, refleksi saya setelah memberikan pembelajaran secara berdiferensiasi kepada peserta didik,
yaitu diantaranya saya merasa bersyukur karena mengetahui pentingnya memberikan metode berdiferensiasi kepada peserta didik sehingga tujuan pembelajaran kepada peserta didik itu mudah dipahami oleh mereka. Itu yang kedua, masih adanya kekurangan ketika saya memberikan pembelajaran, sehingga kedepannya suatu tantangan baru untuk saya untuk lebih memperbaiki lagi ke depannya, mengembangkan lagi, menutupi kekurangan-kekurangan yang kemarin masih belum maksimal. Semangat Bu Titi. Semangat juga buat Bu Betty. Oke, harapannya nih Bu dari kegiatan supervisi akademik ini bagaimana? Harapannya pertama saya bersyukur banget, sekali lagi bersyukur diajak bekerja sama oleh Bu Betty yang sudah berpengalaman, mempunyai wawasan yang luas, sehingga saya kebagian ilmunya juga, dan itu suatu tantangan bagi saya ke depannya untuk lebih berkarya lagi, lebih berinovasi lagi, mengembangkan diri lagi, sehingga saya sebagai pendidik tidak ketinggalan zaman ya, karena sekarang dinamis ya Bu Betty ya, terus belajar dan belajar, sehingga terus terang menumbuhkan Bu Betty rasa semangat saya pengen mengikuti jejak Bu Betty yang luar biasa. Keren pokoknya ya, tertantang untuk setidaknya mengikuti jejak Bu Betty biar menjadi guru yang profesional. Baik, itu saja mungkin Bu Titi ya. Terima kasih atas jawabannya. Semoga kegiatan ini menambah wawasan dan pengetahuan bagi kita semua. Baik. Rencananya kapan Bu Titi akan melaksanakan perbaikan? Rencananya mungkin setelah ini selesai, saya akan langsung tancap gas ya, memperbaiki tahun ajaran baru mungkin ya Bu ya. Tahun ajaran baru akan memperbaiki lagi kekurangannya. Tunggu ya Bu Titi. Siap. Bu Titi lagi. Siap. Saya akan tagih tuh. Oke, siap Bu Betty. Ya, siap. Baik. Mungkin itu saja ya percakapan pasca observasi kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi